satu daratan utama terakhir yang dimukimi manusia. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa dari Eropa, pribumi Maori, orang Asia, dan orang Polynesia non-Maori. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Terletak sekitar 2.000 km tenggara Australia di seberang Laut Tasman. Tetangga terdekatnya di utara adalah Kaledonia Baru, Tonga, dan Fiji. Selandia Baru adalah negara demokrasi parlementer dan sebuah wilayah persemakmuran Britania. Selandia Baru dibagi ke dalam 11 dewan regional dan 67 otoritas teritorial untuk tujuan pemerintahan daerah. Beberapa abad yang lalu, pada tahun 1642, seorang pelaut Belanda yang bernama Abel Tasman melakukan penjelajahan ke selatan Pasifik yang membuahkan hasil. Tasman menemukan sebuah pulau yang kini dikenal sebagai Selandia Baru. Abel Tasman melakukan pelayaran setelah mendapatkan tugas oleh VOC untuk menemukan Terra Australia yang konon ada di bagian selatan garis khatulistiwa. Menurut cerita atau lebih tepatnya mitos, benua tersebut sangat kaya akan emas, energi bumi, dan rempah-rempah, dan VOC menginginkan kekayaan itu akan menjadi miliknya. Selandia Baru mulanya bagian dari koloni New South Wales, menjadi koloni mahkota terpisah pada tahun 1841. Koloni ini memperoleh pemerintahan representatif pada tahun 1852 dan parlemen pertama pada tahun 1854. Pada tahun 1856, koloni ini secara efektif memerintah sendiri, memikul tanggung jawab terhadap semua urusan domestik selain dari kebijakan asli. Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward ke-7 memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah secara mandiri. Pada tahun 1947, negara ini mengadopsi Statuta Westminster yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa persetujuan Selandia Baru itu sendiri. Suku Maori merupakan suku primitif yang termasuk ke dalam bangsa Polynesia yang dipercaya telah menemukan Pulau Selandia Baru pada tahun 800 Masehi dan melakukan proses migrasi sampai tahun 1350 Masehi. Bangsa Polynesia ini datang ke Selandia Baru menggunakan kanal-kanal dari Hawaika yang berada di kepulauan Polynesia di Samudra Pasifik menuju ke arah selatan. Mereka menggunakan sistem cuaca subtropik untuk menavigasikan pelayaran mereka ke Selandia Baru. Dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah daratan dan memberi nama Aotearoa yang berarti tanah awan putih yang bergerak. Ciri-ciri fisik orang Maori sama seperti orang Polynesia pada umumnya, namun sebagian besar orang Maori yang tinggal di Pulau Utara memiliki ciri fisik yang merupakan perpaduan dari Polynesia dan Melanesia. Jenis Maori campuran ini umumnya memiliki kulit yang berwarna coklat, rambut hitam, tetapi memiliki bentuk hidung pesek dan bibir tebal. Kaum Maori ialah pemburu dan nelayan ulung. Mereka menjalin jalan nelayan dari harakeke atau rami dan mengukir kail ikan dari tulang dan batu. Mereka memburu burung asli termasuk moa, burung terbesar di dunia, dengan beragam jebakan dan perangkap pribumi. Suku Maori menggarap ladang dan membudidayakan sayur mayur yang dibawa dari Polynesia, termasuk kumara atau ubi jala. Mereka juga memakan sayuran asli, umbi-umbian, dan buah beri. Sejarah militer Selandia Baru selama Perang Dunia Pertama dimulai pada Agustus 1914. Pada Perang Dunia Pertama, Selandia Baru bertindak secara mandiri dan secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September, ketika Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Pada awal Perang Dunia Pertama, pemerintah Selandia Baru mengikuti tanpa ragu-ragu, meskipun terisolasi secara geografis dan populasi kecil.
Status perang antara Selandia Baru dan Jerman mulai berlaku setelah batas ultimatum tersebut berakhir, bersamaan dengan permulaan perang antara Inggris Raya dengan Jerman. 16.000 warga Selandia Baru tewas dan 41.000 terluka selama perang dengan tingkat korban 58%. Sekitar 1.000 lebih orang tewas dalam waktu 5 tahun setelah perang berakhir, sebagai akibat dari luka-luka yang dideritanya. Dan 507 orang meninggal saat pelatihan Selandia Baru antara tahun 1914 dan 1918. Setelah pecahnya perang, pemerintah Selandia Baru mengizinkan peningkatan pasukan ekspedisi Selandia Baru atau NCEF untuk bertugas di luar negeri. Mobilisasi untuk NCEF telah dimulai dengan persiapan yang diam-diam dimulai beberapa hari sebelum deklarasi perang. Perang Dunia Kedua merupakan konflik terbesar yang pernah terjadi di dunia. Konflik tersebut telah menghilangkan nyawa 50 juta orang, termasuk satu dari tiap 150 orang Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam setiap perang kecuali 3 dari 2.179 hari perang, karena komitmen mereka yang hanya ingin membantu Australia dan Inggris. Perang ini adalah perang di mana masyarakat Selandia Baru memberikan sumbangan nasional terbesarnya, mulai dari darat, laut, dan udara, serta merupakan perang di mana Selandia Baru terlibat secara global, mulai dari Mesir, Italia, dan Yunani, sampai pada Jepang dan Pasifik. Dampak perang terhadap lingkungan nasional Selandia Baru sangatlah terasa. Keadaan Perang Dunia Kedua tidak hanya memberikan kekuatan terhadap rasa identitas nasional masyarakat Selandia Baru, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berperan dalam kancah politik dunia. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang terlibat langsung dalam konflik global akibat invasi Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939. Selama 3 hari pertama jalannya perang, Selandia Baru masih memposisikan diri sebagai bagian dari pasukan kolonial Kerajaan Inggris, bersama dengan Inggris dan Australia. Bagi kebanyakan rakyat Selandia Baru, hubungan dengan Inggris pada waktu krisis merupakan sebuah kebutuhan yang terjadi secara ilmiah. Selandia Baru telah lama beroposisi dengan kediktoran fasis. Pertimbangan ekonomi di tahun 1914 kemudian memastikan bahwa ancaman terhadap Inggris kemudian akan menjadi ancaman juga bagi Selandia Baru. Dependensi Selandia Baru terhadap kekuatan keamanan Inggris dan tidak adanya opsi alternatif kepentingan pertahanan secara mandiri merupakan motivator kuat lainnya yang mendasari keterlibatan Selandia Baru. Hanya satu partai politik yang menentang partisipasi Selandia Baru dalam perang, yaitu Partai Komunis. Mereka masih menaruh harapan dalam Fakta Non-Agresi 23 Agustus 1939 antara Nazi dengan Soviet. Kritik terhadap peran Selandia Baru dalam perang yang mengirimkan serdadunya untuk perangnya Inggris masih terus mengalir sampai saat ini. Meskipun kritik signifikan kalangan akademis sangatlah jarang, kritik serta saran banyak dimuat di editorial surat kabar. Kegagalan pemerintah dalam memilah antara kepentingan strategis dengan kepentingan ikatan kekerabatan sebagai loyalitas sentimental yang mengikat Selandia Baru dengan Inggris seringkali mendasari beberapa kebijakan mereka. Sama seperti halnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua memberikan konsekuensi yang penting bagi posisi Selandia Baru di dunia, seperti meningkatnya kepentingan atas berbagai daerah asing,